Selamat datang di dunia artificial intelligence. Perkenalkan, ini adalah sebuah tool yang dinamakan Notebook LM. Yang mana tool ini dikembangkan oleh Google yang menggunakan daripada AI daripada Gemini yang memang sudah terkenal dalam pengelolaan data dan juga dalam memprosesan data, khususnya data yang bersumber dari suatu dokumen yang bisa kita upload atau kita berikan kepada si artificial intelligence ini. Apa itu notebook LM dan bagaimana cara kerja dan apa kebutuhan sehingga kita bisa menggunakan notebook LM yang untuk kebutuhan daripada pekerjaan kita sehari-hari. Ini adalah dunia dari artificial intelligence. Secara singkatnya dikatakan di sini adalah notebook LM ini suatu asisten riset yang memang bisa membantu kita untuk memahami dokumen ataupun audio ataupun data yang bisa kita lihat atau misalkan bisa dilakukan analisisnya. Secara mudahnya dikatakan adalah cara cerdas kita dalam memahami suatu dokumen. Dan hebatnya si notebook LM ini didukung oleh teknologi daripada Gemini 1,5 Pro model Gemini yang paling mumpuni. Tapi update sekarang itu adalah sudah Google yang Gemini versi yang ketiga. Bayangkan ketika misalkan kita mempunyai sebuah dokumen, dokumen itu yang misalkan bertumpuk ataupun misalkan mempunyai suatu dokumen yang jumlah halamannya itu begitu banyak. Bagaimana kita memahami isinya? Bagaimana kita paham poin-poin penting di dalam satu dokumen tersebut? Notebook LM adalah solusinya. Bagaimana sekilas akan coba kita jelaskan apa itu notebook LM dan bagaimana yang dimaksud dengan notebook LM ini dan bagaimana cara menggunakan daripada notebook LM ini. Kita selalu terbayang bahwa ketika misalkan kita ada dihadapkan kepada persoalan tentang bagaimana kita membaca ada PDF yang panjang, ada suatu file PDF yang banyak atau ukurannya yang panjang, ataupun misalkan kita mempunyai suatu notulen rapat, misalkan kita sedang meeting, ada notulen yang sedang merangkum isi rapat, ataupun misalkan kita membuat suatu presentasi, atau ada dari suatu artikel atau konten dari suatu website, kita ingin tahu apa poin-poin penting yang dijelaskan di dalam artikel tersebut. Ini permasalahan yang memang sering terjadi, yang memang ketika kita ingin merangkum itu semuanya, kita harus membuatnya secara manual, atau artinya mengetik secara manual dan memahami atau membaca satu persatu dokumen tersebut. Hadirnya notebook LM meringkas itu semuanya. Secara garis besar dikatakan notebook LM ini adalah solusi atau merupakan otak kedua kita. Artinya dengan menggunakan notebook LM ini, kita bisa melakukan analisis atau menyintesis dan membuat konten dari sumber yang kita unggah. Artinya dari file PDF yang begitu banyak, kemudian ada tumpukan kertas yang begitu panjang, dokumen-dokumen yang banyak, kita bisa secara cepat menganalisis ataupun mencari poin-poin penting dari dokumen tersebut hanya dengan menggunakan notebook LM. Bedanya dengan AI generic itu misalkan semacam ChatGPT atau misalkan Gemini chatbot, notebook LM ini menjadi ahli spesifik untuk dokumen kita. Artinya, kalau menggunakan notebook LM ini, referensi atau hasil yang diberikan itu bersumber datanya dari dokumen yang kita berikan ke dia. Jadi itu kelebihan daripada notebook LM itu sendiri. Nah, di sini notebook LM ini dia adalah mengadopsi konsep grounding. AI, apa itu konsep grounding? AI yang hanya bicara berdasarkan data Anda. Jadi misalkan konsepnya seperti ini. Ketika kita menggunakan misalkan Gemini AI atau Chat GPT, ketika misalkan kita mengetikkan satu yang ingin kita cari, dia akan mencari referensi dari semua sumber. Dia akan mencari referensi dari semua sumber. Ketika kita salah memberikan perintah, dia akan bahasanya berhalusinasi atau mengambil dari referensi-referensi yang memang itu bukan referensi yang kita inginkan. Jadi berbeda dengan notebook LM. Notebook LM ini dia itu poin ataupun hasil yang diberikan itu berdasarkan dokumen yang kita berikan ke dia. Jadi misalkan ketika misalkan kita mengupload satu dokumen tentang undang-undang permit tentang apa namanya
ketentuan atau aturan dosen terbaru. Jadi dia ketika misalkan kita ingin cari apa poin-poin penting daripada apa namanya aturan tersebut, tentu jawaban yang diberikan adalah berdasarkan daripada dokumen yang kita kasihkan ke dia. Dia tidak akan mencari dari sumber-sumber yang bertebaran di internet. Itu poin pentingnya. Jadi disebutkan di sini adalah dia tidak berhalusinasi. Jawaban itu dibatasi pada materi atau sumber yang kita berikan ke dia. Kemudian yang kedua ada kelebihannya citasi transparan. Setiap jawaban biasanya kalau kita seorang pengajar atau seorang dosen, ketika mengutip atau misalkan mendapatkan suatu informasi, kita perlu yang namanya citasi. Nah, di sini di notebook LM ini dia memberikan jawaban yang diberikan ke dia, apapun misalkan kutipan yang apa namanya hasil yang dia berikan tetap mencantumkan kutipan yang dapat kita ngelihat misalkan dia berikan jawaban ini kita bisa lihat dari mana dia dapat apa namanya jawaban tersebut kita klik citasinya dan dia akan memverifikasi kebenaran daripada apakah ini diambil dari dokumen yang kita berikan atau tidak. Jadi dengan poin-poin penting ini si notebook LM ini bisa membantu kita minimalkan resiko jawaban yang dikarang atau artinya jawaban yang tidak apa bias ya bahasanya dan istilahnya sumbernya juga tidak jelas. Notebook LM tidak. Setiap dia memberikan jawaban, dia akan memberikan dia mengambil jawaban itu dari sumbernya yang bagaimana. Tentunya poin pentingnya adalah berdasarkan data kita. Oke. Kemudian berikutnya di notebook LM dia apa namanya apa yang bisa dipelajari dari notebook LM atau istilahnya dari mana sumber-sumber yang bisa kita berikan ke dia? Ini ada beberapa, dan misalkan kita bisa mengambil dokumen kita yang di Google Drive. Google Drive itu bisa berbentuk dokumen, Microsoft Doc, atau slide, atau PDF. Ataupun kita bisa mengupload dari komputer atau perangkat kita berikan dokumennya ke dia. Ataupun misalkan yang ketiga adalah dari website. Misalkan kita punya satu website, baik itu misalkan kayak semacam YouTube atau Wikipedia, atau misalkan dari suatu ada jurnal yang misalkan bisa kita kutip, bisa kita baca, juga bisa kita copy paste URL-nya ke notebook LM. Kemudian ini ada dari bersumber dari audio. Misalkan kita punya sebuah file percakapan. Misalkan kita lagi meeting rapat. Kita ingin melihat apa poin-poin penting yang dibahas dari rapat tersebut. Kita upload rekaman audionya, kemudian kita kasih ke notebook LM, dia akan memberikan intisari poin-poin penting yang ada di dalam hasil rapat tersebut. Dan satu hal lagi sumbernya adalah dari teks yang disalin. Maksudnya itu adalah kita copy teksnya, kita kasih ke dia, pastekan ke sumber dia, dan dia langsung akan menelaah atau menganalisis daripada teks yang kita berikan ke dia. Ini flagnya sumber, artinya dari mana sumber atau source yang bisa kita berikan ke dia, ini dari kelima hal ini. Nah, audio. Kita perjelasnya yang pertama audio. Audio ini adalah salah satu fitur yang memang digunakan di dalam notebook LM. Artinya, ada satu fitur di dalam notebook LM namanya adalah mengubah dokumen kita menjadi podcast. Jadi biasanya kalau misalkan kita punya satu buku, kemudian kita ingin mempelajari apa yang poin-poin penting atau yang dibahas di dalam buku tersebut. Kalau kita misalkan capek membaca, kita bisa mengubahnya menjadi audio, tapi audio dalam bentuk podcast. Dalam bentuk podcast bagaimana? Ada dua orang yang akan saling berdiskusi atau bertanya jawab tentang intisari atau materi yang dari buku yang kita berikan ke dia. Sehingga dia itu ada bertanya dan ada diberikan jawaban. Tapi poin pentingnya adalah dia itu bisa berbentuk audio dan dia adalah apa yang dibicarakan, apa yang didiskusikan dalam podcast tersebut, datanya bersumber dari dokumen yang kita berikan ke dia. Jadi gitu. Nah, misalkan dan di sini kita bisa berikan fokus kayak kita mau fokus dia membahas tentang topik apa. Itu ya yang misalnya mengubah dokumen menjadi podcast. Berikutnya adalah ini mengobrol dengan sumber Anda. Artinya apa? Notebook LM ini dia hampir sama dengan yang chat misalkan AI yang berbasis chat. Jadi di sini kalau misalkan kita punya satu dokumen yang misalkan kita berikan ke dia, kita bisa memberikan perintah atau misalkan bahasanya
prompt kepada si notebook LM ini, kira-kira kita mau poin-poin apa saja yang mau kita baca atau misalkan kita temukan di dalam dokumen kita. Jadi ibaratnya kalau misalkan kita pakai ChatGPT atau misalkan Gemini AI, kita kan langsung ngetik ngetik sama di dalam notebook LM kita juga bisa mengetik kira-kira apa yang akan kita minta untuk diberikan ke kita. Nah, di sini ada bentuk yang tanya jawab, ada bentuk verifikasi dan ada saran pertanyaan. Dari sini kalau kita misalkan di sini, di halaman di sini adalah kira-kira apa poin utama dari dokumen yang kita berikan ke dia. Sedangkan di sini kita bisa memberikan tanya jawab atau misalkan bertanya lebih lanjut. Apa sih yang dimaksud dari apa namanya poin-poin dari dokumen tersebut? Kemudian ini verifikasi, dia artinya tentunya dia memberikan verifikasi atau sitasi tadi atau kutipan. Nah, ini adalah kira-kira poinnya kita bisa mengobrol atau bertanya atau berdiskusi dengan si notebook LM ini untuk memperjelas daripada apa yang ingin kita dapatkan dari jawaban yang diberikan. Oke, berikutnya di sini. Nah, artinya di sini notebook LM itu artinya menghasilkan beberapa yang memang kalau bahasanya satu kali klik dia langsung menggenerate hasilnya. Misalkan di sini dari dokumen yang kita berikan ke dia, kita tinggal klik generate, bisa kita jadikan sebagai panduan belajar, atau misalkan dalam bentuk diskusi atau tanya jawab, atau misalkan dalam bentuk laporan atau dokumen briefing, atau dalam bentuk daftar isi apa poin-poin pentingnya, atau misalkan dalam bentuk garis waktu. Garis waktu itu adalah min map. Min map kira-kira apa yang dibahas di dalam dokumen yang betul. Dan ini semuanya akan otomatis dihasilkan ketika menggeneratnya secara langsung. Next, nah ini dia apa keuntungan kita belajar notebook LM ini? Keuntungan yang pertama di sini adalah tentu ya, kalau misalkan di dunia pendidikan itu bagi seorang guru atau kita sebagai dosen atau pengajar, itu bisa membantu kita dalam mengefisiensi administrasi dan pengajaran. Ya, simpelnya misalkan seorang guru menyusun RPP, dia bisa membantu menyusun RPP-nya dari berbagai sumber materi. Kita ngambil beberapa sumber materi, kita berikan ke dia, kemudian kita suruh dia menyusun apa RPP untuk yang dari dokumen-dokumen tadi. Kemudian berikutnya pembuatan soal. Ketika kita mengajar, misalkan kita mau berikan soal berbentuk kuis atau soal ujian kepada siswa didik kita, kita bisa menggenderetnya secara otomatis hanya dengan menggunakan notebook LM. Berikutnya adalah personalisasi. Di sini menjelaskan topik rumit dengan analogi sederhana. Artinya, ketika misalkan kita siswa disulitkan dengan memahami apa isi yang ada di dalam satu buku atau misalkan satu dokumen, kita bisa memberikan menggunakan notebook LM ini untuk menjelaskan topik-topik yang rumit tersebut. Next. Nah, ini keuntungan yang lainnya adalah dia sebagai pendamping belajar mandiri untuk siswa dan orang tua. Kalau untuk siswa, dia misalkan dia bisa menjadi suatu persiapan ujian atau dengan misalnya misalkan dia besok mau ujian skripsi atau sidang, dia bisa memahami kira-kira apa poin penting yang akan disampaikan di dalam ujian tersebut. Si notebook LM bisa membantunya. Ataupun misalkan meringkas buku teks tebal menjadi poin-poin kunci. Seperti saya sampaikan tadi, ada 200 halaman yang ingin dipelajari dari setiap halaman tersebut. Si notebook LM bisa membantu meringkas dan mengambil topik-topik penting apa yang harus dihafalkan atau dibaca oleh si siswa ini. Untuk orang tua, itu bisa memonitoring, kira-kira memahami apa yang dipelajari anak tanpa membaca seluruh buku. Kemudian juga bisa menjadi salah satu bantuan PR membahas dalam hal membantu tugas dengan pemahaman materi yang akurat. Nah, di sini untuk kita sebagai seorang dosen atau seorang peneliti, notebook LM ini bisa kita gunakan untuk melakukan riset atau istilahnya kalau kita membuat satu paper ya, misalkan kita melakukan suatu penelitian, tentu kita butuh yang namanya tahapan, misalkan dalam bentuk literature review. Kita ada banyak, misalkan ada jurnal atau paper yang memang kita mau tahu nih, apa yang memang istilahnya dihasilkan dari jurnal tersebut atau dari paper tadi itu. Nah,
di Notebook LM kita bisa melakukannya dengan mengupload jurnal paper yang memang menjadi referensi kita, kemudian tinggal kita berikan kepada si Notebook LM, kemudian kita tanyakan apa yang poin utama atau makalah apa yang dibahas yang menyebutkan teori tentang bla 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 yang ada di dalam paper tersebut. Si Notebook LM bisa melakukan. Kemudian yang berikutnya notulen rapat. Jadi sering ya kalau kita melakukan suatu rapat, misalkan kita merekam audio kita, hasil rapatnya direkam dalam bentuk audio. Kemudian dari audio tersebut kita inginkan coba buatkan laporan dari hasil rapat yang kita lakukan ini. Dari audio tadi dia bisa menyimpulkan apa poin-poin pentingnya dan tidak perlu notulen lagi. Jadi itu apa namanya dalam efisiensi dalam kita bekerja. Kemudian berikutnya menganalisis laporan. Misalkan kita ada punya dokumen nih, ada misalkan paper A dengan paper B, atau ada beberapa paper yang topiknya sama. Kemudian kita dari beberapa paper tadi, kita suruh si Notebook LM ini membandingkan perbedaannya. Apakah ada dari kebijakan, dari hasil penelitian, kemudian apa yang membedakan dari hasil penelitiannya, atau mencari gap research ya, atau gap daripada penelitian-penelitian yang sudah dilakukan. Itu bisa dilakukan di Notebook LM. Nah, Ki, ini berikutnya adalah meta kreatif untuk penulis dan kreator. Artinya, kalau misalkan kita sebagai penulis, kita bisa apa namanya menulis dari misalkan dari suatu ide yang awal bisa menjadi kreatif, bahkan bisa menjadi satu naskah atau buku atau semacam ya laporan lah. Nah, kemudian brainstorming ini menjadi mitra diskusi kita. Misalkan kita ingin apa namanya mendapatkan suatu dokumen berbentuk peraturan atau semacam paper boleh juga. Kemudian kita minta menanyakan kepada BLMM kira-kira apa namanya, poin apa yang dibicarakan di dalam dokumen tadi. Jadi kita bisa berdiskusi secara bukan face to face ya. Artinya kita bisa minta dia tolong jelaskan ini, tolong poin ini apa yang dimaksud dengan poin ini. Otomatis .wm bisa melakukan. Nah, ini yang terakhir adalah mengubah artikel teknis menjadi naskah konten bersosial media. Kita sebagai konten kreator mungkin kalau kita mau buatkan misalkan membuat satu konten dari suatu dokumen itu bisa mudah dengan menggunakan Notebook LM. Berikutnya, ini cara memulai Notebook LM. Bagaimana cara memulainya? Tentunya adalah si Notebook LM ini karena dibuat oleh Google, berarti yang perlu kita siapkan untuk menggunakan Notebook LM ini adalah mempunyai akun Gmail. Nah, poin ini nanti akan saya jelaskan secara prakteknya. Ini manajemen catatan, artinya salah satu fitur yang ada di dalam Notebook LM adalah kita bisa membuat pin ya, atau misalnya menandai poin-poin penting yang memang bisa kita dapatkan daripada hasil telaah dari dokumen yang kita berikan yang sudah kita dapatkan. Atau misalnya mempin satu catatan sehingga dia bisa menjadi satu dokumen yang baru. Oke, next, tips dan triknya. Ini terakhir daripada slide ini, tips dan trik untuk hasil maksimal. Artinya, kalau kita ingin maksimal menggunakan Notebook LM ini, salah satunya adalah pastikan outputnya itu tidak bias ya. Hasil laporannya itu tidak bias. Nah, bagaimana supaya tidak bias? Pastikan sumbernya relevan. Pastikan sumbernya relevan. Artinya, output yang dihasilkan itu pasti sumbernya adalah dari dokumen kita. Kemudian minta format khusus. Minta format khusus artinya kita mengetikkan prompt ke dia. Nah, kemudian berikutnya eksperimen prompt. Kita bisa memberikan misalkan memberikan prompt ke dia atau perintah ke dia dalam bentuk kerangka-kerangka prompt yang memang itu disesuaikan untuk hasil yang lebih bagus. Kemudian yang pastinya verifikasi, selalu cek citasi untuk data-data krusial. Misalkan kita sebagai seorang peneliti, tentu hasil yang dihasilkan itu bukan asal ngomong, tapi berdasarkan referensi apa. Makanya kita harus mengecek apakah hasilnya itu betul-betul dari sumbernya apa, kemudian dia jelas dari dokumen apa. Itu adalah citasi namanya. Oke, terakhir ini bahasa penyemangatnya, jadilah pengelola pengetahuan aktif bukan sekedar konsumen pasif. Jadi artinya dengan menggunakan tool Notebook LM ini kita bisa mengelola dan bisa
aktif untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru, bukan hanya sebagai konsumen atau sebagai eh, menggunakan saja apa yang sudah ada. Oke, dan ini coba gratis dengan akun gagal. Notebook LM ini tersedia dalam versi gratis, tapi kalau versi gratis ada sedikit limitnya, dan juga yang paling mudahnya adalah versi yang berbayar. Oke, itu ya sekilas tentang pemahaman tentang notebook LM. Nah, sekarang saya akan menjelaskan, kalau tadi saya jelaskan secara teori apa itu notebook LM, sekarang saya praktekkan dan tunjukkan apa istilahnya yang contoh daripada penggunaan dari notebook LM ini. Saya buka notebook LM-nya dan sekali lagi ini notebook LM ya. Nah, slide yang saya buatkan tadi, yang ini saya hasilkan dengan menggunakan notebook LM. Oke ya, cara mengaksesnya. Sekarang saya jelaskan cara mengaksesnya. Caranya seperti ini. Kita bisa membuka dengan buka browser, bisa dengan mengetikkan langsung di Google, ketik saja notebook LM. Notebook LM, kemudian di enter. Kemudian di sini akan langsung muncul Google Notebook LM. Ya, di sini tinggal diinikan saja, klik Google Notebook LM, kemudian dia akan langsung menuju ke halaman awal yang bentuknya seperti ini. Kira-kira bagaimana cara menggunakannya daripada notebook LM ini, dan bagaimana istilahnya untuk istilahnya menggunakan dasar daripada halaman utamanya biar tidak terlalu panjang dalam video ini, kita akan lanjutkan di video yang berikutnya. Oke, di video berikutnya kita akan bahas nanti halaman utama awal daripada notebook LM dan bagaimana cara menggunakannya. Oke, kita bahas di video yang berikutnya.